Cara pengelasan rangka motor yang baik dan benar untuk dudukan monoshock Honda Versa dan cara pemasangan monoshock Honda Versa. Nih, monoshock untuk si Pepe. Hahaha. Monoshock ini gue beli dengan harga sekitar 500.000 kurang lebih lah. Dan sekarang akan mencoba dipasangkan ke si Pepe ya. Apakah ini real apa enggak? Pokoknya masih tonton sampai selesai, jangan sampai ada yang kelewat biar tidak salah paham. Terus kita buka handle belakang ya. Mungkin videonya akan diperpanjang atau di skip karena durasinya cukup lama nih. Lumayan lama durasinya ya, agan sekalian. Kalau untuk membuka ini ya tinggal pakai kunci 14 ring pas gitu maksudnya, biar mudah. Udah gitu tinggal ngelepas seperti gini kawan-kawan. Coba perhatikan, kan mudah, tinggal lepas dah gitu doang ya kan. Nah, pengguna Versa wajib tahu ini ya sebelum melakukan modifikasi pemasangan monoshock di Honda Versa. Pertama, kita kan harus ngebongkar ini nih, box filter. Nah, alangkah baiknya sebelum buka box filter kita buka dulu rumah aki ya, atau dudukan aki. Karena di dudukan aki ini pasti banyak kabel-kabel tuh kan. Nah, seperti itu. Dan kenapa harus dudukan aki dulu yang dibongkar? Karena banyak kabel yang mengikat juga kepada box filternya. Bahkan saya juga sempat heran loh, kok nggak bisa dicabut gitu, nggak bisa dikeluarkan. Ternyata terikat juga sih, ada yang terikat juga bersatu sama box filternya. Nah, seperti ini agak sulit kan. Nah, di bagian bawah ini nih, hati-hati jangan langsung ditarik ya. Wajib tahu pengguna Versa. Dan setelah bisa dikeluarkan rumah akinya, nah baru bisa ditarik keluar seperti ini. Walaupun emang benar-benar space-nya itu agak sulit, perlu kesabaran ya, tapi alhamdulillah bisa dicopot. Nah, seperti ini, semoga bermanfaat. dan lanjut, ini cara penyetingan dulu ya. Pokoknya kalau nyeting diutamakan dan diusahakan ini harus jajar, harus pas, harus ngeas. Kalau nggak ngeas, kadang kita blewot ya. Makanya harus dipiting dulu, harus benar-benar disetting dengan secara baik ya. Disetting dengan secara pas. Pokoknya jangan sampai blewot. Soalnya kalau kita nyetingnya nggak pas, kita nyetingnya asal-asalan, itu bisa jadi motor jadinya miring. Pas kita dinaikin tuh miring. Makanya kita fitting shocknya itu harus bener-bener center gitu loh. Jikalau sudah ngerasa pas, jikalau sudah ngerasa cukup, sudah center, lalu dilanjutkan untuk pencantuman supaya las-lasannya Dilanjut diem. pencantuman seperti ini ya, dicantum dudukan bagian bawah, terus cantum lagi dudukan bagian atas supaya di saat kita pengelasan full tidak geser. Dan dilanjut untuk pelepasan dulu monoshock yang tadi di setting ya, supaya di saat pengelasan full bagian atas sama bawah tidak terkena ke monoshock barunya ini ya. Nah, begini cara ngelepasnya, lumayan sulit karena memang space-nya di arembosnya shock itu sangat sempit. Setelah terlepas, dilanjutkan untuk pengelasan full bagian bawah ya. Perhatikan teman-teman, tonton sampai akhir biar tidak ketinggalan dan biar tidak salah paham. Seperti inilah hasil dari pengelasan bawah. Harus benar-benar rapi, harus benar-benar kiri kanan depan belakangnya tuh full dielas, jangan sampai air masuk ke bagian ini ya.
Silahkan dilihat dan dinilai hasil ulasannya. Agan-agan sekalian, rapih bukan? Nah, ini barusan saya juga yang ngelas nih. Jadi agan-agan yang mau minat pasang dudukan monoshock untuk Versa, silahkan datang aja ke sini ke AUH. Oke, dan sekarang kita melanjutkan las-lasan yang bagian dalamnya. Pokoknya ini di las full aja semuanya supaya tidak masuk air, karena kalau masuk air berbahaya dan bisa menimbulkan karat. Jangan lupa dibersihkan kotorannya ya. Hasil elasan bagian dalam ya. Mantep bukan? Lumayan bagus, lumayan rapi las-lasannya. Oke, dan sekarang kita lanjut las bagian belakang ini ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan pengelasan yang bagian atas ya. Oke, lumayan rapi. Oke, jangan lupa ke sini juga harus dilas supaya tidak masuk angin, supaya tidak masuk anjing. Wih, las-lasannya itu loh. Kalau tidak begini, mantap. Ini hasil las-lasannya, coba lihat ini kawan. Oke, dan sekarang kita melanjutkan ke pengelasan yang sebelah kiri untuk naik ke atas. Oke, sudah dilas ke bagian atas. Oke, dan kita akan melanjutkan untuk pemasangan bodi lagi dan pemasangan box filter. Oke, tabung filter. Oke guys, sok sudah terpasang. Filter udara sudah terpasang dengan pas, tidak mengurangi ukuran, tidak mengurangi patokan, dan sekarang kita lanjut pemasangan aki.
Yang terakhir jangan lupa pasangkan joknya. Nah, sekarang review si VV sudah pakai monoshock. Gantengnya. Setelah berjuang selama 3 jam untuk pemasangan shockbreaker mono, mantep bener. Akhirnya kelar juga ya. Belum kita tes review jalan nih, karena waktu sudah malam. Sepertinya besok deh review jalan. Hahaha. Pokoknya video ini sekian dulu ya. Mungkin akan di skip dulu sementara. Mantep.